hadir, udah stay sampai filmnya berakhir. Thank you udah nonton. Semoga suka. Eh apa ya? Memang cerita ini sangat personal sih buat saya sih. Yes. Jadi eh waktu pertama kali saya mau meremake film ini itu ya, tim internal kita setelah review, nggak oke filmnya gitu, wah banyak lah protes gitu-gitu. Gak boleh saya bilang gini, oh iya, eh ada beberapa yang harus kita sesuaikan untuk Indonesia dan segala macam. Oke. Tapi I know how to make this film actually relate with Indonesian audiences lah. Jadi bang udah stay cukup lama dengan saya ceritanya sejak 2019 loh. Dan saya punya pengalaman yang pribadi masalah kehilangan dan segala macam. Jadi I understand the feeling yang mau disampaikan dari ini. Saya paham banget. Dan saya selalu ngomong ya bahwa cinta itu butuh pengorbanan sih. Jadi kalau orang sekarang ini, generasi sekarang mungkin merasa bahwa cinta aja seneng-seneng aja sih. Saya cuma mau mengingatkan aja bahwa cinta tanpa pengorbanan sih bukan cinta sejati sih. Oke. Jadi itu message-nya juga ya Pak ya. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah Pak Robert Roni. Saya mau langsung ke Pak Andi. Ke Pak Andi lagi. Pak Andi, ini yang namanya film-film Indonesia tuh melahirkan banyak sekali couple romance yang cukup kuat. Bisa kita nyatakan juga mungkin di sini Brian dan juga Vanessa memberikan performa yang luar biasa. Bisa kita nobatkan kayaknya ya sebagai couple drama romance baru untuk perfilman Indonesia. Nah, apakah pemilihan cast seperti ini menurut Pak Andi menjadi hal yang penting untuk menyampaikan sebuah cerita dalam sebuah film? Silakan Pak. Sangat. Basically, the cast is make or break for the film. Saya belajar banyak tuh dari partner saya. Kita udah bikin film bersama udah 5 ya kita. Cast is the most important selain script itu cast. Dua ini formulanya dulu. Bukan budget. Nice. Bukan technical production. Tapi script sama castnya udah. If you have these two rights, udah filmnya di shooting dengan budget kecil, it will still deliver a good film. So aku beli banget sih. Thank you untuk Vanessa sama Brian yang udah luar biasa. Ya, saya nonton 3 kali nangis. Oke, terima kasih banyak Pak Andi juga sudah mengiyakan tentunya ya, sudah mempercayai kepada dua couple KN Cream ini. Selamat sekali lagi. Kita kasih tepuk tangan juga untuk Pak Andi. Sekarang aku boleh ke Teh Ocha dulu. Teh Ocha nangisnya kayak beneran tuh pas syuting ya Teh ya. Emang beneran tahu. Bukan bener. Iya. Tapi sebelumnya congratulations untuk konsernya. Terima kasih. Kemudian lagunya menjadi soundtrack di film Tak Ingin Usai di sini. Kira-kira bagaimana perasaannya dan mungkin apa nih message-nya yang kayaknya pas banget gitu dengan filmnya? Oke, Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Pertama aku mau bilang terima kasih buat Koko Robert Tony yang udah memberikan kesempatan. Di awalnya itu mungkin aku cerita dulu lagu ya. Kita berdua ketemuan terus cerita dulu tentang film ini. Terus kalian bilang main ya di sini, nggak mau gitu. Aku nggak ngerti gimana cara acting. Oh kamu waktu di film kamu bisa lah, itu kan kagak acting kok. Terus ya, tapi di sini kamu sebagai penyanyi, tapi sebagai siapa? Sebagai Rosa. Oh ya udah deh kalau sebagai Rosa ya, aku pikir gitu kan. Terus tuntutan yang kedua adalah bikinin aku soundtracknya gitu. Terus setelah kita ngobrol ya kok ya, akhirnya kita bilang kita akan buatkan oleh Andi Rianto dan juga sama Pak Monty Tiwa gitu. Tahu sendiri kan kalau Pak Monty bikin lirik itu kayaknya seperti mengirimkan racun kepada hati kita ya. Saking sedihnya gitu. Jadi waktu pas itu aku ingat banget aku dapat lagunya tapi tapi dengan suaranya Pak Monty. jadi semua kebingungan gimana ya lagunya gitu. Tapi aku udah paham banget ini lagu ini akan menjadi sebuah lagu yang indah gitu dalam pikiran aku. Jadi aku sama Mas Andi Rianto kita workshop. Ketika workshop kebetulan ENR aku juga saat itu mamanya baru meninggal dunia juga saat itu. Dan ternyata semua orang tuh pernah merasa kehilangan gitu ya. Dan
Dan apa namanya, ketika workshop itu kita cuma diem terus sampai nggak bisa nyanyi itu, cuman workshopnya ya udahlah gitu, nyanyiinnya seadanya aja. Dan kita semua itu berpikir ada sebuah lirik di lagu ini yang menurut aku tuh itu luar biasa dan menjadi sampai sekarang aku melakukannya. Pertama, kita selalu pengen kelihatan apa namanya baik-baik saja, padahal kita tidak baik-baik saja. Itu udah pasti. Apalagi kalau kata orang itu, oh kamu pasti baik-baik aja kok, pasti baik-baik aja. Oh iya gitu. Tapi sebetulnya pasti kita tuh tidak baik-baik saja. Terutama kalau menyangkut keluarga gitu ya kan, atau orang-orang terdekat kita gitu. Dan yang kedua adalah kalau kita itu paling cepat lupa ketika orang itu tidak ada adalah suara mereka, Iya lagi benar. ya kan? Benar. Suara mereka lama-lama akan lupa gitu. Kalau kalau wajah, kalau perlakuan itu cepat di dalam pikiran kita masih ada, itu akan selalu ingat. Lihat foto kita akan ingat. Tapi ketika lihat foto lama-lama lupa suara dia tuh seperti apa sih gitu. Ketika dia ngobrol, kita ngobrol sama dia gitu, ataupun dia nelpon atau apapun gitu ya. Jadi Jangan nangis dulu, Teh. Jangan nangis dulu. jadi aku selalu sekarang aku sama adik-adik aku sama mama papa aku selalu kirim-kiriman voice note Oke. supaya itu ada direkam gitu. NR aku tuh kalau waktu itu NR aku Gayatri, dia tuh menyimpan apa namanya si menyimpan Voice note. voice note mamanya gitu. Ya. Mamanya tuh tinggal di Jambi, dia tinggal di Jakarta. Karena kerja barengan aku, terus dia gitu, dia menyimpan voice note, Ih udah makan belum gitu, Ih lagi apa, Ih sehat nggak, itu disimpan sama dia gitu. Dan cuman itu aja yang bisa di terutama ketika orangnya udah nggak ada kan. Jadi menurut aku nih lagu ini meaningful banget, dan mudah-mudahan abis ini juga kita sering-sering ya nyimpen suara-suara orang yang kita sayang. Yes. Supaya aku nggak tahu apakah kita yang nggak ada ataupun mereka yang nggak ada, tapi setidaknya itu yang bisa diputar gitu. Terima Gitu kasih sih. banyak. Sudah Mudah-mudahan mengundang pada kita senang untuk juga menangis lagunya. juga jadinya. Ya, Pak. Mau sedikit nambahin aja. Jadi waktu pertama kali saya nulis skripnya, saya kan tahu saya perlu lagu yang mewakili emosi film ini. Jadi Ya. nggak gampang sih. Dan waktu itu saya ngobrol sama Monty sama Adrianto, saya udah bilang saya mau challenge mereka. Lagu ini penting banget karena beda dengan soundtrack film yang lain ya. Itu alat promo kayak tempelan, tapi this song has to be part of the story. Ya. Dan itu. Jadi saya challenge gini ke mereka. Saya pengen nanti setelah lagu ini ada, ini akan jadi anthem buat siapapun yang pernah merasa kehilangan. Pasti pengen muter lagu ini. Buat challenge mereka seperti itu. It has to be that powerful. Dan untuknya saya, Andi, dan Monty sama-sama pernah kehilangan. Oke. Monty belum lama mamanya meninggal, Andi juga papanya juga belum lama meninggal. Jadi waktu kita brainstorming pun saya udah kasih tahu apa yang saya mau, dan saya sangat demanding soal lagu dan liriknya ini sih. Tapi ya thank God, dia understand what I want dan deliver banget di lagunya sih. Saya masih ingat pertama kali saya dikirim lagunya masih tes aja dari si Rosa kirim saya, bilang wah gila sih. Saya nggak bisa berhenti nangis juga sih waktu itu juga. Luar biasa sih. Jadi thank you Ocha, thank you Andi dan Monty karena saya menuntut sangat tinggi sebenarnya ekspektasi saya untuk lagu ini karena penting banget and melebihi dari ekspektasi saya. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Se-powerful itu, dan mulai hari ini hingga seterusnya tidak akan bisa lupa sama suara Pak Monty ya. Karena ada rekamannya. Baik, terima kasih. Kan tadi katanya Kevin Faisal kan nggak di-share ya, simpan sendiri aja ya. Oke. Di grup ini aja, di grup Takis ya. Oke, aku mau ke Vanessa. Hai Krim. Halo, hai. Krim, congratulations, thank you, and baiklah, banyak sekali yang saya sampaikan, tapi aku ingin bertanya, Boleh. kira-kira momen atau scene spesifik apa di film ini yang
paling berat untuk di deliver, tapi akhirnya you got it, you nailed it. Oke, paling berat ya untuk di deliver. Sebenarnya aku mau bilang bahwa membawakan karakter Krim ini dari awal sampai habis memang susah. Susahnya adalah karena banyak layer-layer emosi yang harus dibawakan, di mana Krim di depan orang itu harus terlihat kuat, tapi di dalam sebenarnya dia sangat sangat rapuh, sangat sakit gitu. Tapi ya itu dia. Itu dimana aku merasa challenge-nya di situ sih, bahwa aku harus memikirkan yang happy Oke. untuk happy di depan Kay dan teman-temannya, Betul. tapi di satu sisi yang lain udah pada nonton kan di sini, Udah. kalian semua tahu bahwa Krim segitu sakitnya, Benar sih. dan mungkin ya scene yang susah untuk di deliver yang dimana plot twist tersebut. Oke, baik. Udah gak usah diinget-inget, ntar nangis lagi teman-temannya. Ntar nonton lagi aja 5 Juni ya. Terima kasih. Makanya kayak kalau dari ngelihat skripnya gitu ya, kan ulang tahunnya Oktober, mestinya kan Libra. Dirayainnya 25 Oktober, jadi terlalu Scorpio mereka berdua, Pak. Saya sebagai Scorpio tuh iya banget lagi begitu. Oke, iya kan? Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Vanessa sama-sama Scorpio juga. Nah, kan udah. Ren juga. Nah, udah cukup Pak, udah nanti kita bikin grup Scorpio Pak. Nanti yang Gemini udah ada kan. Brian Domani, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Aku cuma pengen tanya ini aja untuk Brian. Kira-kira kok gue gemeter ya nanya-nanya. Apa yang kira-kira Brian Domani akan sampaikan ke orang-orang yang masih dalam posisi seperti Kay? Wow. Dalam. 30 detik dari sekarang. Lampu sorotnya harus ada sendiri ya. Benar, mau galprem kita. You don't have, kamu tidak harus melewati sendirian. Terusnya, ya. Iya, kamu tidak seharusnya melewati sendirian. Pasti bakal ada orang yang mengerti, pasti bakal ada orang yang bisa nemenin kamu sampai, iya, yang seperti Kay. Dan walaupun niat kamu baik, Kay, tapi belum tentu pilihan terbaik untuk orang yang kamu sayang. Oh. Udah kerekam kan? Tepuk tangan buat Brian Domani. Saya boleh minum dulu nggak sih? Malah lagi bunting lagi. Davina Karamoy, kita datang juga. Seneng kamu yang ngomong goblok ya di film ini ya. Mohon maaf sebelumnya, saya juga kaget saat baca skripnya. Oke, kalau ini mungkin boleh di-share juga bagaimana supaya karakternya believable juga sebagai fotografer, tapi ternyata sebenarnya karakternya juga rapuh pemirsa. Pas dia noleh saya juga ikut nangis. Aduh Arman, silakan Davina Karamoy bagaimana? Untuk pendalaman karakter Vero sendiri, untuk sebagai fotografer, aku itu memang ada workshop sebelumnya ya sama Mas Robert, sama Pak Erik juga. Dia salah satu yang fotoin poster kita juga ya. That's very Dan nice foto tuh. yes, dan aku jadinya belajar hal baru. Kayak kuliah Kak, Oke. ada 3-4 sampai 5 jam Oh, di wow. ruangan untuk dikasih tahu, ini kamera ini gini-gini. Dan Mas Robert kayak, Davina, kamu harus bawa kamera ini kemana-mana. Kamu harus membiasakan bawa kamera ini. Dan ya mungkin di screen time aku tidak begitu banyak untuk adegan foto, tapi itu sangat-sangat membantu. Jadi bersyukur punya director seperti Mas Robert yang sangat menolong para pemain untuk mengeksplor karakternya. Dan ya kalau untuk yang GOP tersebut itu ya, itu saya kebetulan ngikutin skenario dan agak syok bacanya ya. Saya ingat aku gak sebaik itu ya, goblok ya sebenarnya. Tadi tuh aku kayak dimarahin gitu. Iya juga ya. Nggak jadi pengen ikutan ngatain gitu. Ada fun fact, Apa tuh? adegan pertama ini semua udah pada nonton ya, dimana aku memukul seseorang. Itu beneran sakit guys. Wow. Saya mohon maaf ya.
Saya maksud tapi terima kasih. Tunggu, aku mau nambahin something sih. Hasil fotonya pun Iya bagus banget. itu ada beberapa yang emang difotoin sama Davina yang Oh langsung. wow. Ya, jadi emang pas kita ngambil foto itu Ya ada yang beberapa dia sama Pak Erik, tapi juga ada beberapa yang dijepret sama Davina yang langsung. keren. Iya. Bisa ditambah tuh di bio Instagram. Fotografer. Iya. Jadi ini bukan les untuk Mas Erik deh. Bercanda. Oke baik, terima kasih banyak Davina Karama. Terima Kita kasih. kasih tepuk tangan. Rain Wijaya, dokter sakit gigi sama sakit hati nih langsung ya. Oke, ini nggak jauh-jauh dari karakter development gitu ya, menjadi seseorang yang bisa diandalkan, tapi akhirnya juga apakah ada kebingungan atau seperti apa? Boleh diceritakan mungkin pendalaman karakter kamu juga untuk menjadi Arman yang awalnya nggak usah diceritain lagi, udah pada sama-sama tahu ya. Silakan bagaimana Pak Dokter? Ya, memang Dokter Arman ini tumbuh sebagai seseorang yang selalu dibandingkan kan, Ya. dari kecil terus selalu diatur sama orang tuanya, kamu besar harus meneruskan pekerjaan keluarga dan sebagai dokter bisnis keluarga. Tapi di satu sisi itu ada plusnya, jadi dia tumbuh menjadi seorang yang sangat sabar dan terima-terima aja, emang goblok sih. Benar kan? Dan Benar. terima-terima aja dengan keadaan gitu. Saya juga sempet sebel sebenarnya sama karakter Dokter Arman ini, kayak nggak punya pendirian gitu. Iya kan? Maaf ya, saya agak meledak-meledak gitu. Boleh. tapi yang menarik adalah itu dia menjadi seorang yang sangat sabar dan selalu ada saat dibutuhkan. Oh, Meskipun dalam hati dia ya terluka juga gitu. iya. Tapi menurut saya itu salah satu bentuk heroisme yang paling tenang. Keren. Langsung pengen scaling. Terima kasih banyak. Mau, boleh. Kita bikin jadwal ya. Enggak percaya saya kalau udah jadi kamu. Tapi ya. jangan salah. Apa tuh Pak? Rain juga beneran belajar mengoperasikan semua alat-alat dokter gigi itu. Jadi kita workshop. Jadi saya tuh selalu percaya bahwa untuk jadi karakter itu harus menjadi, bukan cuma pura-pura. Oke. Jadi dia harus beneran ngerti jadi dokter gigi seperti apa. Jadi Oke, nice. kita ada workshop beneran di klinik gigi itu kan klinik gigi beneran yang operasional. Jadi kita pelajari beneran apa segala macam supaya dia tahu sih. Dan ya Oke. Rain memang tampangnya udah mirip dokter gigi. Benar. Dan juga cerdas, cepat nangkep, jadi dia bisa. Benar banget. Mungkin habis ini saya bikin ahli gigi. Karena dokter udah sulit ya. Ahli gigi bisa. Ahli gigi bisa ya masang gigi palsu ya. Emang convincing sekali ketika nyuruh krim buat kumur ya. Baik, terima kasih, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Rai. Ini untuk teman-teman yang luar biasa, untuk Anya, Asya dan juga Indian. Nah, ini dia mereka kalian bertiga. Jinan sebentar ya. Jinan terakhir nyanyi biasanya. Oh enggak ya. Untuk orang-orang di belakang yang sebenarnya udah tahu emosi banget tapi mesti nyimpen, gimana kalian bertiga masing-masing mungkin boleh di-share untuk pendalaman karakternya dan juga untuk menjaga emosi itu, karena kalian pasti kesel juga kan sebenarnya sama mereka ini. Silakan dari Anya dulu boleh. Kalau aku beda kan, aku bareng Teo. Yang Teoca ya mungkin benar-benar. Jadi- Jadi ikut tahu kan jadinya ya. Iya, kita bestie. Iya, tahu belakangan nih dia Benar. ikutan nangis tuh. Gimana tuh? Betul. Sama Libra. Kembar udah. Oke. Pokoknya. Jadi ya bareng banget sih sama Teoca, memang saat kita mendengar ngejalaninnya itu ya. Kayak kan dimulainya dari kita rekaman lagu yang hancur gitu ya. Nyari bengkel itu Iya, ya. jadi kan dimulainya dengan light dan Betul. fun gitu kan. Tiba-tiba nih si yang supir kita tiba-tiba bilang ada lagu gitu kan. Benar. Aku udah kayak aduh, mau bantuin gak sih, gimana sih, beneran gak nih gitu. Ternyata pas kita sampai dengerin kok kok masuk banget ke hati ceritanya dan segala macem kan. Jadi kayak ngedengernya itu gimana ya Teh, kayak kita tuh ngedengernya tuh bener-bener denger ceritanya kayak bisa kayak gini ya, oh my god, kayak Oke. tragis banget gitu. Benar. Dan langsung kepo, kita pengen tahu ceritanya kayak gimana dan apa yang terjadi gitu kan, karena kan si Sekar ini juga ceritanya setengah-setengah kan. Iya, awalnya. benar. Maaf ya lagi jaga toko soalnya. Jadi
Terus akhirnya gimana dan memang menurut aku di film ini juga setelah kita mendengar ceritanya memang harus banget Teh Ocha nyanyiin lagunya Nice, oke. supaya ceritanya Kay dan Cream itu abadi gitu. Mhm, mhm. Iya kan, jadi didengar sama banyak orang lewat Teh Ocha gitu. Oke. Kalau dari Poppy. Oke, luar biasa ya. Kayaknya bener-bener kayak ini kita lagi nge-interview karakternya ya, bukan orang-orang artisnya gitu ya, kayak dalam banget gitu ya. Kalau Asya bagaimana ceritanya Asya? Kalau aku sebenarnya sebagai Sekar gregetan ya, kan ini temenan banget Iya, ya sama kan? Kay ya. Rasanya pengen ngata-ngatain juga tapi nggak bisa karena kalem, Sekar Betul. kalem. Jadi udah terima aja apa yang kamu pilih, kita cuman nge-support aja, betul ya Andi? Nah, Iya. ya gitu. Yandi kamu jangan iya aja kamu. Gimana kamu juga? Kok lu nggak bilang sih sama gua pas buka tas perasaannya gimana tuh? Wah itu rasanya tuh kecewa dan merasa gagal sebagai teman gitu. Nah, Padahal setiap hari, hampir setiap hari bareng Iya sama kan? Kay, heeh. tapi ternyata nggak tahu apa-apa tentang Kay. Itu Itu dia. yang paling nyesek sih. Dan untuk pencarian karakternya gitu, prosesnya dibantu banget sama Mas Rukman Rosadi. Oke. Jadi memang kita dikasih sesi untuk latihan acting, bedah skrip, dan dibantu juga sama my man in here. Iya. Jadi memang ada satu sesi yang berkesan banget buat aku pribadi. Itu ada sesi kita Yandi dan Kay berhadapan, berdialog dari mulai yang ada di skrip sampai improve, sampai benar-benar seperti udah karakternya. Oke. Dan di situ pertama kalinya aku ngerasa Yandi benar-benar kecewa dan merasa gagal sebagai teman. Wah, mau bener-bener lu, Brian. Benar-benar maaf, kesel maaf, maaf. banget. Kay. Oke. Baik, terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Kita apresiasi tepuk tangan yang meriah. Karena semua karakternya tuh dapet banget gitu loh, believable sekali gitu ya. Sama seperti karakternya Jinan di sini yang Momo gemes tapi jadi temen curhat juga gitu. Nah kalau kamu gimana nih karakter developmentnya juga? Apakah ada sesi bestie barengan sama Cream kayak gitu? Oke, di sini Momo itu kan sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang Kay kan, karena dia Yes. ngelihat point of view-nya lewat Cream. Dia hanya dicurhatinya sama Cream, nggak sedekat itu sama Kay. Jadi aku ngerasa ketika aku menjadi Momo itu, kalian pernah punya nggak sih tipe teman yang kalian curhatin terus bisa nyurhatin balik, tapi kasih advice tentang percintaan, tapi sebenarnya kalian tuh nggak bisa juga ngelakuin pada diri kalian gitu. Benar. Bisanya cuma ngasih saran, Yes. tapi diri dia juga belum tentu bisa ngelakuin Betul. gitu. Aku ngerasa Momo tuh seperti itu. Dan kalau kalian lihat tadi, kalian semua udah nonton kan, Momo itu kelihatan ceria, kelihatan fokus banget sama ambisinya dia sebagai penyanyi gitu. Menurut aku ketika aku jadi Momo, aku tuh baru sadar kayak ini pasti ada sesuatu sih yang bikin Momo tuh trauma. Tanta pasti. Enggak, Bukan. justru aku ngerasa kayak Momo nih kenapa fokus banget ya sama karirnya dia, ada apa nih sama dia dulu, ada trauma-trauma kah, terus dia juga udah yang nggak peduliin tentang cowok kan, dia Yes. sempat ngasih advice tentang cowok juga kan ke Betul. dia kayak udahlah jangan sama ini, mending sama, nah, makanya pacarnya Begitu. Aldi. Iya, dia kayak udah rasional aja karena mungkin dia udah nggak bisa pakai hatinya yang udah sakit gitu ya si Momo ini. Jadi tipe orang yang emang memendam aja perasaan yang sebenarnya dia rasain, jadi kayak mau ngebawa happy aja buat teman-temannya, terutama Cream gitu yang lagi curhatin tentang percintaannya dia sama Kay. Tapi terima kasih ya sudah akhirnya mengajak ke reunian itu ya. Iya. Karena ya jadi panjang cerita filmnya gitu. Iya, coba aku nggak ajak ya, udah Iya. selesai gak sih? Karena pacar sebelumnya mau kundo. Karakter Momo ya. Gitu. Bener banget. Bener. Ya udahlah sama lagu ini Apa? ghosting Lain kali ikutin Cream aja ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk para cast dan filmmaker dari film Tak Ingin Usai di sini. Silakan untuk rekan-rekan media kami buka